Record. Oke. Oke, aku record ya ini ya. Jadi nanti aku aku upload di YouTube karena storage-nya mungkin lebih unlimited gitu. Oke. So let's start from the title. Sebuah title yang baik itu is not more than 16 words, tidak lebih dari 16 kata ya. Kita coba hitung ada berapa di sini katanya. How many words here? One, off, dan kayak gini ini tidak dianggap nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi kalau kalau judul itu lebih singkat lebih baik ya. Shorter the better. Nah, kalau dari judul nih teman-teman, ini impact of TikTok applications, kayaknya application-nya tinggal dihapus aja ya, karena TikTok sendiri sudah mewakili bahwa dia adalah sebuah application, right? Tanpa kita menyebutkan kalau TikTok ini application, TikTok sendiri udah it's already an application itself. Jadi ini dihapus aja application-nya supaya lebih singkat ya. TikTok on student behavior of the Faculty of Science and Technology, ICY University Yogyakarta. Oke, untuk yang pertama judul sudah cukup oke, tinggal dihilangkan aja ini application-nya karena TikTok sendiri sudah sebuah nama dari aplikasi ya. Misalnya mau Instagram, mau Facebook atau apa, nggak perlu menambahkan lagi application atau website atau apa karena sudah cukup jelas. Itu yang pertama. And then the second one is this one. Daripada menulis background, lebih baik kamu menamakannya sebagai introduction ya. Ya, introduction di sini. Terus selanjutnya kita ke komen yang sudah aku kasih teman-teman, yang aku attach di dokumen di sini. Yang pertama, this one. So take a look at my comment. So for the whole background, please avoid Indonesian translation, Indonesian to translation, English translation. Maksudnya di sini apa? Kalau dalam menulis frameworknya dalam bahasa Inggris, bukan jangan ya, kalau bisa hindari penggunaan penerjemahan gitu ya, karena akan bahasanya atau kalimatnya akan beda, akan terdengar aneh kalau terlalu penerjemahan. Sorry. I'm sorry, there is a truck. Ada truk lagi lewat. Oke, balik lagi ke sini teman-teman. Jadi kalau bisa hindari penerjemahan bahasa Inggris dan ke Indonesia atau sebaliknya, karena akan atau penerjemahan Indonesia ke Inggris secara murni ya, karena bahasanya akan terdengar atau terbaca sangat kurang enak gitu dibaca atau didengar. Jadi bagaimana enaknya sih Miss, how can we actually write in English? Miss, kita gimana kalau nggak biasa nulis dalam bahasa Inggris, biasanya dalam bahasa Indonesia? Oke, kalau saranku seperti yang udah teman-teman bikin ya waktu minggu-minggu yang lalu bikin outline. Nah, outline itu sendiri benar-benar ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar dari awalnya sudah dalam bahasa Inggris. Jadi pengembangannya juga tidak jauh-jauh amat. Kalau outline-nya pertamanya dalam bahasa Indonesia, akan dikembangkan dalam bahasa Inggris, bahasanya akan beda dan akan terdengar kurang nyaman untuk didengar gitu. Terus kalau memang Miss tapi udah kayak gitu, udah aku lakuin kayak gitu Miss, sudah stick to the outline, aku udah menurut outline banget, tapi ternyata masih kurang bagus. Nah, itu nanti teman-teman silahkan jangan menggunakan Google Translate ya, karena Google Translate itu namanya juga mesin,
Jadi mesin namanya mesin ya, pasti akurasinya juga rendah. Maka dari itu teman-teman coba tulis sebisa-bisanya dalam bahasa Inggris dulu tanpa menggunakan Google Translate. Lalu teman-teman bisa pergi ke website penyedia grammar checker ya. Contohnya Grammarly. Menurutku Grammarly paling oke sih untuk digunakan. Jadi menggunakan Grammarly atau menggunakan website yang lain misalnya seperti Quillbot ya atau apa yang lain ini. Nah, grammar checker. Nah, misalnya contohnya di sini ya, coba aku mengambil satu paragraf lalu aku copy di sini. Ya, dia lagi loading. Ya, di sini dia akan ngasih komen ya. The sentence doesn't sound right ya. We cannot avoid progress. Dia kasih saran nih, tapi ya belum tentu sarannya ini 100% benar. Jadi nanti dicek ulang. Tapi menurutku akan sangat membantu untuk progres-progres pertama, progres-progres awal untuk memperbaiki kalimatnya supaya lebih enak dibaca. Bisa pakai Quillbot. Bisa teman-teman upgrade ke premium seperti Grammarly ya. Grammarly juga kalau memang berkenan untuk upgrade ke premium, I think it's going to be very great. Atau salah satu satu kelas nih patungan untuk masukkan ke dalam Grammarly, beli satu akun Grammarly yang bisa digunakan rame-rame. I think it's going to be good ya untuk teman-teman supaya penulisan dalam satu semester ini akan lebih nyaman, lebih baik supaya grammar mistakes itu bisa diminimalisir. Bisa kalau nggak Quillbot atau Grammarly. Jadi antara dua itu menurutku yang paling oke untuk ngecek ini ya, ngecek grammar atau pilihan kata misalnya kayak gitu. Terus untuk sorry. Terus untuk kelompok 1 flow dari penulisannya sebenarnya udah oke karena you try to start from something general. Teman-teman mulai introduction-nya dari sesuatu yang umum gitu ya, masuk lalu sepanjang tulisannya masuk lalu masuk ke dalam sesuatu yang lebih spesifik gitu. I think it's already great, sudah cukup bagus flow dari introduction-nya. Jadi ya silahkan di keep aja seperti ini. Ya, di sini ada komen the construction of the overall document is already well developed. Jadi konstruksinya sudah cukup baik ya untuk pengembangannya. Terus ya pemilihan kata sih, choice of word selain tadi grammar dan juga apa tadi? Dan juga kayak sense of naturalness of the sentence. Jadi rasa natural untuk membacanya itu kurang. Jadi nanti silahkan dibaca ulang dan nanti bisa dicek menggunakan grammar checker ini tadi. Bisa dicek penggunaan word choice-nya dan juga grammar-nya. Terus yang selanjutnya adalah ini ya writing mechanism. Writing mechanism ini adalah teman-teman capitalization yang kaitannya dengan huruf besar, huruf kecil, titik, terus koma. Nah, titik kan seharusnya di setelah kayak gini ya, setelah katanya langsung selesai langsung titik. Nah, jangan diberi spasi, titik, spasi. Jadi kan itu akan membuat tulisan kamu salah secara mekanisme gitu. Terus ini apa namanya huruf besar, yang mana yang harus di capital, yang mana yang harus kecil gitu ya. Terus penggunaan koma juga jangan dikasih spasi sebelumnya. Jadi seperti itu. Itu tentang writing mechanism. Terus juga kalau mau mengutip mengutip istilah yang dalam bahasa asing gitu. Nah, jangan lupa untuk menggunakan format yang yang konsisten. Kalau misalnya mau
menggunakan, for example, teman-teman mau menceritakan tentang misalnya dalam bahasa Inggris itu tidak ada istilah yang namanya apa ya? Nasi apa ya yang nggak ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Jawa ya, mungkin you want to use Japanese term like jempale misalnya. Jempale itu badannya kayak terbalik gitu ya. Dalam bahasa Inggris sebenarnya tidak ada kata yang sepadan dengan kata jempale. Jadi kalau misalnya dalam menggunakan terminologi bahasa asing, bahasa yang bukan bahasa Inggris, menggunakan italic, tanda miring kayak gini. Dan itu harus konsisten. Kalau miring terus, kalau miring ya miring terus, kalau mau pakai tanda kutip, ya tanda kutip terus. Be consistent. Ini untuk semua teman-teman ya, jadi nggak cuma untuk kelompok ini. Ya, jadi seperti itu. Terus apalagi ya teman-teman? Nah, ini dia. Jangan lupa memasukkan kamu dapat data tersebut atau kalimat tersebut dari mana ya. Walaupun ini belum kita pelajari tentang bagaimana cara membuat citation, tapi setidaknya punya apa namanya tulisan di sini untuk penanda. Nanti kita akan pelajari memberikan reference secara mesin ya. Tapi sorry, silahkan nanti dikasih citasi secara manual dulu. Misalnya seperti ini. Nanti akan ada waktunya teman-teman aku ajarin untuk membuat reference dalam dalam bentuk mesin, menggunakan AI, menggunakan aplikasi gitu ya, nggak manual seperti ini. Terus ya dalam sebuah introduction itu jangan lupa untuk balance your argument. Argumennya harus diseimbangkan antara tulisan kamu dan juga tulisan orang lain. Jadi jangan tulisan kamu semua karena akan terkesan sangat subjektif gitu ya dalam pembuatan introduction. Jadi mungkin beberapa kali kamu bisa mencari studi terkait atau pembahasan yang sudah ngomongin topik yang sama gitu, yang sebelumnya udah ada gitu. Jadi akan membuat introduction kamu lebih objektif gitu teman-teman. Itu untuk semua ya, nggak cuma untuk kelompok 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Jadi overall sebenarnya flow-nya udah oke, tapi tinggal writing mechanism aja. Mekanisme menulis aja kayak titik, koma, tanda kutip, tanda apalah, yang lain-lain, grammar juga dan juga pemilihan kata gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dari kelompok 1, teman-teman? Atau mungkin belum ada? Nanti silahkan direvisi ya, sesuai dengan suggestion yang aku buat di sini. Oke, bisa kita lanjut ke kelompok 2 dulu? Kelompok 1? Oke, nggak ada respon. Oke. Oke, let's go to group 2. Bisa, Miss. Oke. Kelompok 2 kita lihat di sini. I'm sorry, this is the PDF. It should be this one. Kelompok 2, where is your? Nah. Sudah ada anggota kelompoknya at least 1 orang di sini? Setidaknya 1 orang atau sudah ada semua? Oke, sudah ya. Oke, jadi aku akan mulai ngobrolin soal paper kamu. Oke.
Judulnya sudah cukup catchy karena sudah cukup singkat ya dan on point, sudah cukup nggak perlu bertele-tele gitu ya. The Secret to Success at a Young Age. Nah, I want to ask you about how many secrets you are going to put in your writing. Ada berapa rahasia yang ingin kamu tulis di situ? Apakah cuma satu atau beberapa? Rencananya sih beberapa, Miss. Oke, Karena kalau nanti kan melihat dari berbagai aspek, berbagai ini beragam prodi. Oke. Jadi kalau secretnya itu lebih dari satu, I think it's not relevant to say that this is the secret. The secret itu kayak semacam this is the only one. This is just ya cuma itu aja gitu. The itu udah definite dan secret itu hanya referring to only one secret. Nah, jadi kalau misalnya secretnya ada beberapa dan tidak bisa diklasifikasikan jadi satu kategori yang besar, you can actually add this, the secrets to success at a young age. Karena kalau secretnya cuma the secret satu doang, I think it's going to mislead, it's going to be very misleading ya, karena nanti isinya secretnya akan lebih dari satu. Itu yang pertama. Jadi ini terus yang selanjutnya ini. Nah, ini aku mau tanya nih. Kan Nah, kamu itu Miss. Itu sebenarnya pakai tanda petiknya di sebelum live itu sama behind. Satunya lupa. Leave Lupa behind saya ini. kasih petik, iya. Don't want to be grammar ya. Grammar. To be left behind in all aspect in life. Ya. Jadi soalnya ini apa ya tanda kutipnya kok tiba-tiba ada tanda kutip di belakangnya nggak ditutup. So I am not really I don't really understand about what you actually refer to. All aspect of life. Oke, terus yang selanjutnya adalah ini kayaknya success is a word containing the meaning succeed which everyone dreams of. Nah, ini kira-kira definisinya dari mana? Apakah ini definisi dari diri kamu sendiri atau dari reliable source, sumber yang terpercaya gitu? Saya sendiri. Oke, sepertinya kalau dari kelompoknya ini sendiri, kayaknya akan lebih baik mencari definisi, find definition from a reliable source. Mungkin contohnya kamu bisa mencari definisi ini, find definition on ini Oxford Advanced Learners ya, Dictionary dari kamus ya. Jadi teman-teman kalau mau mendefinisikan, when you want to define a terminology, kalau mau ngasih arti dari sebuah konsep atau sebuah kata gitu, teman-teman bisa ke sini ya, Oxford Learners Dictionary ya. Aku kasih share di chat box ya. Kalau mau di mana nih chat boxnya? Atau di I'm sorry. It's going to be this one. Oh, oke. Pokoknya nanti aku kirim. I'm sorry, ini kayaknya error deh chat boxnya. Di sini kita cari definisi dari sukses. Nah, tinggal deh mencari dari sini. Ya, sukses itu artinya apa? Dan kalau kamu mau mengutip dari Oxford Advanced Learner Dictionary, bisa langsung nanti dikasih citasinya gitu. Daripada kamu memberi definisi tentang sukses ini walaupun sangat ibaratnya sangat nggak krusial ya. Bukan kita bisa ngertiin sendiri, Miss, tapi akan lebih baik
kalau kamu mencari pengertiannya dari sumber yang terpercaya. Salah satunya Oxford Advanced Learner Dictionary ini tadi. Nah, kamus Miss, sebenarnya yang definisi sukses itu masuk ke paragraf 2, Miss, yang ambil dari jurnal nanti. Oke. Itu nanti. Tapi sebenarnya di awal juga udah boleh kok kalau kamu mau citing the source, kamu mau nyantumin sumber gitu sebenarnya udah boleh kok. Yang penting pengertiannya juga nggak sama-sama banget. I think that's fine. Kayaknya bagus deh kalau dimasukkan sumber dari Oxford tadi di sini. Ya, nanti di sini bisa ditambah lagi gitu ya, definisi sukses dari jurnal misalnya. Ini ya maksudnya ya. Iya, nanti ditambahin. Sama Miss, kalau yang bagian itunya ditambahin tokoh-tokoh dunia yang telah sukses gitu, Miss, nyambung nggak, Miss? Yang di paragraf 2. Setelah pengertian sukses nanti. Oke, bentar. It means I think kalau kamu mau nambah kayak penjelasan tentang orang-orang sukses kayaknya di paragraf yang lain ya di sini. Oh ya. Karena topik sentence-nya kalimat yang menjadi tesisnya adalah ini ya. Kamu masih menjelaskan definisi. Kalau tiba-tiba menjelaskan tentang orang-orang nanti sangat ini ya, sangat jumping gitu ininya tulisannya. Gitu. Kalau mau ditambah mungkin di paragraf ini nggak apa-apa. Gitu. Boleh Maaf nih, sama mau tanya. Gimana tuh, Sabrina? Tadi terminologinya itu bagusnya kalau misalnya di paragraf awal gitu nanti catchy nggak ya, Miss? Maksudnya kalau saya sendiri kalau baca paragraf awal udah terminologi itu udah agak bosen gitu loh, Miss. Soalnya kayak kaku gitu rasanya. Tapi mungkin gimana, Miss? Bisa dimasukkan gitu, Miss? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya untuk memasukkan ini daripada penulisan kamu itu terkesan kayak kebanyakan hal yang subjektif. I think it's fine to add some cited words. Yang penting di kalimat awal ini nggak ini ya, nggak langsung citasi tulisan orang. nggak langsung menurut orang ini nggak. Jadi kan ini starting from your own argument, memulainya dari argumen yang kamu punya, baru di support atau dibantu supaya argumen kamu meyakinkan dengan definisi dari sumber yang jelas gitu. Yang penting nggak di awal-awal ya. Kalau di awal-awal langsung penjelasan definisi dari ini dan itu akan aneh sih. Tapi kalau dia di tengah-tengah itu nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Iya. Oke, bisa kita lanjut ya. Setelahnya kita punya ya, of course it's a matter of grammar. Nanti mungkin teman-teman bisa diskusi sama teman-teman kelompok supaya langganan Grammarly atau gimana, satu kelas satu akun juga nggak apa-apa. Bisa digunakan mungkin biasanya 1 tahun sih. Kalau misalnya satu kelas satu akun kayaknya nggak bakal berat ya, semoga kayak gitu. Jadi bisa dipakai juga nanti teman-teman buat skripsi kan harus bikin abstrak dalam bahasa Inggris juga. Nah itu bisa digunakan juga untuk nanti nulis skripsi. Kayaknya sih bisa gitu ya untuk subscribe di Grammarly. Satu kelas satu akun aja supaya buat rame-ramean. Itu grammar ya. Tadi yang udah aku mention di kelompok 1. Jadi grammar nanti silahkan diperhatikan juga. Terus ini, nah grammar lagi sih sebenarnya. Ya,
success is not something attained, ya kan, harus kalimat ini enggak sih, kalimat pasif kan ya, success is not something attained, ya, tidak sesuatu yang diterima atau didapatkan, ya. Kalau attain aja ini berarti kalimat aktif, jadi secara grammar kurang tepat. Ya, ini juga that must be adopted, masalahnya sebenarnya grammar. Terus ini ya, to be successful at a young age requires a hard struggle and strong sacrifice and perseverance. Ya, ini sebenarnya bisa kamu tambahkan ya. Misalnya ini kamu pengen keep ini karena ini adalah statement argumen kamu. Nah, tapi saranku adalah gini, kamu bisa menambahkan kalimat seperti ini. It's in line with the ideas of success shared by siapa, misalnya Abraham Lincoln atau siapa in 1976. Jadi kayak bisa dikembangkan lebih lanjut itu loh argumen kamu di sini. To be successful at a young age requires a hard struggle and strong sacrifice and perseverance. Ini hati-hati juga. And itu hanya connecting dua item. Kalau mau 3 item di-connect, berarti ini pakainya koma. A hard struggle, strong sacrifice, and perseverance. Gitu. Jadi writing mechanism lagi-lagi titik koma. Terus ini bisa dikembangkan lagi, bisa kamu tambahkan gitu ya dengan beberapa kalimat yang setelahnya. Mungkin kamu bisa mengutip beberapa idea yang diucapkan oleh beberapa orang penting gitu ya, misalnya Abraham Lincoln, atau misalnya mau ditambah lagi besides, menurut siapa, itu juga mengiyakan atau mengamini argumen yang kamu buat di sini gitu. Jadi I think it's going to be more interesting ya, karena argumen kamu bisa di-develop dan bisa lebih dikembangkan secara lebih baik karena ada supporting ideas-nya. Gitu. Ini hanya saran, tapi nanti silahkan berunding dengan kelompoknya. Ya. Bisa dikembangkan lagi itu. Terus ini ya, whose research based on previous research, ya ini maksudnya referring ke siapa, maksudnya mau nyebut ke siapa, risetnya siapa, karena di sini kurang sebelumnya ya, sebelum kalimat yang itu Miss itu belum dimasukin Miss, lupa dimasukin. Oh, oke. Ya, Di mana yang dia ada di paragraf sebelum based on previous research ini. Kan sebenarnya ada satu atau 2 kalimat gitu kan, lupa dimasukkan kemarin. Jadi di sebelum ini ada ini ya, semacam kalimat lagi ya. Oke. Jadi nanti silahkan ditambah lagi ya. Add more, add the research. Karena kok tiba-tiba previousnya yang mana? Aku cari-cari di atas kayaknya belum mention apa-apa gitu. Jadi nanti silahkan ditambah aja, dilengkapi. Many have explained the meaning of success in a specific context. However, no research discusses success from various perspectives of students of karena Unisa adalah kampus yang definite ya cuma satu itu doang di Jogja, jadi nggak perlu pakai the. Jadi karena orang udah tahu Aisyah University of Yogyakarta ya cuma itu aja gitu, nggak perlu pakai the penekanannya. Gitu. Terus aku suka, I like how you shift from this argument to this. I like how you shift to this from this to this.
Mungkin bisa diikuti juga oleh grup yang lain ya. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum teman-teman mengungkapkan argumen teman-teman apa yang ingin kamu teliti gitu ya, sebelumnya alangkah lebih baik if you give some researches, apa namanya, penelitian yang sudah ada gitu ya, nanti disebutkan. Kalau bisa sih lebih dari satu, akan lebih kaya gitu ya baca introduction-nya. Lalu setelah itu baru kamu menunjukkan posisi tulisan kamu itu di mana. Nah, ini bagus. Sudah bagus transisinya. Jadi bisa diaplikasikan di kelompok yang lain. Gitu. Jadi mention penelitian yang terdahulu apa aja, bla 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 bla, 1 2 3. Lalu setelah itu dari situ kamu berusaha untuk mengcounter kayak membalikkan, tapi dari semua itu tidak ada yang bilang aja tidak ada yang objeknya tentang perspektif dari mahasiswa UNISA gitu. Jadi bisa langsung dipahami ya bahwa ini adalah ini ya, research gap-nya, kayak keunikan dari tulisan kamu gitu. Ini sudah bagus. Terus oke, terus yang terakhir ya, in all aspects. Nah, di sini sebagai pembaca awam, I'm actually confused. Aku sebenarnya bingung sebagai pembaca awam karena all aspects ini sangat luas, dan apa ya, aspek apa ya maksudnya di sini. Jadi kalau memang nanti sudah tahu arahnya mau kemana, aspeknya apa aja, silahkan nanti dimention aja aspeknya secara satu persatu. Ini ya komennya be definite. Jadi kalau all aspek kan kayak nggak pasti gitu ya, kayak masih mengawang-awang. Ya, by mentioning all aspect, it would mean very broad, sangat luas, and be misinterpreted easily, gampang banget untuk di misinterpret. Ya, banyak orang akan salah paham gitu. Jadi kamu lebih baik mention which aspects of life that you can achieve successfully, quote and unquote. Jadi nanti boleh di-mention misalnya in aspects such as apa and apa misalnya gitu. Kalau nanti sudah kelihatan ya aspeknya yang didapat apa aja gitu. Karena dalam penulisan ini kalau kamu mention all aspek itu sangat luas, dan sebagai pembaca awam, aku posisiku sebagai pembaca awam akan merasa aneh. Ini maksudnya apa ya? Karena terlalu luas. Dan masih sangat membingungkan gitu ya untuk pembaca awam. Kalau langsung straightforward, langsung to the point gitu ya. Aspeknya apa aja, A, B, C, dan D, N, E, F, G. I think it's better. Pertama itu dari sudut pandang pembaca awam. Yang kedua, dalam sebuah introduction itu kita mengawali dari sesuatu yang general. Kita mulai dari sesuatu yang umum. Informasi umum gitu ya. Semakin ke bawah, di akhir paragraf introduction kamu harus menulis sesuatu yang spesifik gitu. Jadi kayak piramida kebalik gitu. Nah, kalau kamu balik lagi ke sesuatu yang luas, ya itu nanti pembacanya akan bingung juga. Tadi kayaknya udah mengerucut ke bawah, tiba-tiba melebar lagi, kok tiba-tiba nggak spesifik lagi gitu. Oke, any comments group 2? Ada komentar mungkin atau ada pertanyaan kelompok 2? Jadi ini ya apa, sebenarnya bisa dipelajari sama semuanya juga ini. Ada pertanyaan kelompok 2 atau belum? Miss, saya mau tanya lagi. Ya. Kami kan masih bingung hipotesis yang dibuatkan, Miss. Nah, tapi sebelumnya kami tuh udah nyusun pertanyaan-pertanyaan itu loh, Miss, untuk wawancara. Nah, itu hipotesisnya tuh seperti apa ya, Miss? Bingung masih. Hipotesisnya mungkin bisa disesuaikan dengan pertanyaan yang mau kamu kasih. Saya boleh share screen nggak, Boleh, Miss, boleh. buat nunjukin. Sebentar. Oke, sekarang kayaknya bisa nih.
Tapi kayaknya udah mau habis ya Zoom-nya. Nanti masuk ulang aja gimana? Oh iya. Bentar. Oke. Nah, ini kayaknya udah mau mati nih Zoom-nya. Yang sebelah mana? What do you know about Nah, success? ini kan Iya. yang mau buat diwawancarakan Miss, pertanyaannya ini sampai ini. Nah, kami tuh masih bingung hipotesis yang kami buat sebelum kami bertanya kepada ini yang kami tanyakan nanti. Itu Responden. bagaimana ya? Kalau menurutku, not what is it? Nggak secara eksplisit menunjukkan hipotesis itu sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin kamu bisa kayak tadi kan di dalam background of the study, latar belakang kan sudah ada kayak